Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reza Adinda. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian medikasi oral, IV, SC, IC, IM, dan perhitungan dosis obat. Pertama, di sini saya akan melakukan pemberian medikasi oral terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja ke pasiennya. Selamat pagi, Adek. Perkenalkan, suster namanya Nabila. Nama Ade namanya siapa? Oh, dengan Ade Gita. Usia Ade berapa, Dek? Oh, usianya 7 tahun ya, Dek. Baik, di sini kakak atau suster akan melakukan pemberian obat ya Dea melalui mulut. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit deh atau keluhan yang dirasakan oleh Ade. Ibu, izin ya Ibu, saya akan melakukan pemberian obat melalui mulut anak Ibu. Tujuannya itu agar anak Ibu bisa cepat pulih kembali ya Bu. Sebelum melakukan penyuntikan atau pemberian obat, kita cek dulu dengan 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemakaian, dan benar rute, dan benar dokumentasi. Oke, setelah itu yang pertama di sini saya akan menutup sampiran, lalu saya akan mencuci tangan. Lalu saya akan mengatur posisi Ade duduk ya, dengan duduk. Ade posisinya duduk ya, Ade. Oke, bagus ya, Dek. Lalu di sini saya akan memberikan air putih untuk anak minum terlebih dahulu. Ade, minum dulu ya, buka mulutnya. Pinter. Oke, setelah itu saya akan mengambil obat dengan menggunakan sendok sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Oke, setelah itu tangan terdekat anak menahan posisi anak dan berikan obat secara perlahan sambil memberikan pujian ke anak. Buka deh mulutnya, abisin obatnya, telan deh, bagus, pinter ya Ade. Sekarang saya akan memberikan air untuk minum. Ade, minum lagi ya airnya. Pinter. Setelah itu saya akan mengatur posisi adenya kembali. Ade, kita tidur lagi ya. Adenya bagus nih, pinter, mau minum obat, semoga cepat sembuh ya Dek. Setelah itu masuk ke tahap terminasi, melakukan evaluasi dan mencuci tangan kembali. Lalu berpamitan dengan keluarga atau klien Ade. Udah selesai ya Ade, sekarang Ade harus istirahat supaya Ade cepat sembuh. Sekarang Ibu tindakannya udah selesai ya Bu. Semoga anak Ibu juga cepat sembuh. Karena tindakannya udah selesai, saya permisi ya. Nanti kalau Ibu perlu sesuatu, silakan Ibu tekan tombol yang ada di samping. Mari Ibu, permisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Reza Adinda. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian medikasi IV, SC, IC, dan IM. Yang bertujuan adalah di mana penyuntikan ini ditujukan untuk melakukan proses penyerapan obat ke dalam tubuh dengan cepat. Dan sebelumnya kita harus cek dulu 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara, benar rute, dan benar dokumentasi. Mungkin langsung saja. Yang pertama adalah fase orientasi, yaitu memberikan salam. Selamat pagi Ade dan selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Suster Nabila yang berdinas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ade siapa? Boleh kakak lihat gelang rekam medisnya? Oh bener ya, dengan Ade Andre. Baik, Ibu di sini Suster akan melakukan tindakan pemberian IM, IV, IC, dan SC, yaitu penyuntikan ya Bu ya, dimana yang bertujuan untuk melakukan proses penyerapan obat ke dalam tubuh dengan cepat. Untuk waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Adek. Suster mulai ya Dek. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui IC atau intrakutan, yaitu menutup sampiran. Selanjutnya memasang perlak. Maaf ya Ade, angkat tangannya. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan handscoon. Kemudian memberikan disinfektan menggunakan kapas alkohol di daerah penusukan dengan cara sirkuler 1 kali usap, lalu buang kapas alkohol ke bengkok. Menyuntikannya dengan sudut 10-15 derajat. Adek, kita suntik dulu ya, agak sedikit sakit ya Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sampai mengeluarkan gelembung. Setelah selesai, membuang spuit ke bengkok. Adek pinter ya. Ketika sudah gelembung, setelah itu kita beri tanda lingkaran dan kita tulis waktu penyuntikan, yaitu pukul 9:05. Kemudian menunggu reaksinya selama 5-10 menit kemudian. Apakah reaksi dari yang disuntikan ini merah, gatal, dan bengkak? Apabila ada reaksi yang ditimbulkan pada lengan tersebut dalam waktu 15 menit ke depan, maka dinyatakan obat tersebut tidak cocok diberikan kepada anak tersebut. Kemudian merapikan alat atau membuang alat injeksi ada sampah infeksius, artinya terkena oleh cairan tubuh, dan non-infeksius kita buang sampah di non-infeksius. Dan merapikan alat. Dan mencuci tangan. Nah, ini adalah tindakan memberikan obat melalui IM atau intramuskular, yaitu dilakukan di lengan kiri yang tidak dominan. Pertama, menjaga privasi, mencuci tangan, dan memasang handscoon.
Setelah itu, membebaskan daerah penyuntikan. Adek, angkat bajunya dulu ya. Lalu, melakukan disinfektan pada daerah penyuntikan di lengan atas atau deltoid dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara sirkuler 1 kali usap, lalu buang kapas alkohol ke bengkok. Cara penyuntikannya dilakukan dengan 3 jari dari bahu, kemudian dapatlah di bagian tengah. Ketika melihat ototnya kecil, maka kita melakukan sedikit pencubitan untuk mengumpulkan jaringan lemak. Setelah itu mengambil spuit, lalu menyuntikkan dengan sudut 90 derajat. Adek, suster suntik ya, tarik napas ya, Dek. Baik. Masukkan jarum 10-15 cm, sisakan dan lakukan aspirasi. Pastikan tidak ada darah. Jika terdapat darah, tidak boleh diteruskan karena dapat mengakibatkan kejang. Karena tidak terdapat darah, kita masukkan obatnya. Kemudian, tarik secara perlahan dan berikan kapas alkohol sampai darah tidak keluar lagi. Pinter ya Ade ya, kuat ya. Setelah disuntik, tidak boleh digosok-gosok, dipukul-pukul. Apabila bengkak, bisa diberikan kompres hangat. Kemudian merapikan alat. Dan mencuci tangan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui SC atau intrasubkutan, yaitu dilakukan di daerah lengan. Pertama, saya menutup sampiran, lalu mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Lalu, melakukan disinfektan pada daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara sirkuler dari dalam keluar 1 kali usap, lalu buang kapas alkohol ke bengkok dan membebaskan daerah penusukan. Maaf ya adek, suster bersihin dulu ya. Setelah itu, melakukan penyuntikan dengan sudut 45 derajat. Ade, tarik nafas ya Ade, suster tusuk ya. Tarik nafas, baik. Kemudian lakukan aspirasi. Pastikan tidak ada darah. Jika terdapat darah, tidak boleh diteruskan. Karena tidak terdapat darah, kita masukkan obatnya secara perlahan. Baik, setelah itu tarik secara perlahan. Lalu, berikan kapas alkohol sampai darah tidak keluar dan berikan plester jika perlu. Ade, pinter ya, tidak nangis ya. Kemudian merapikan alat. Baik, darahnya udah tidak keluar lagi ya Ade. Dan mencuci tangan kembali. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui IV atau intravena. Pertama, saya akan menjaga privasi. Lalu saya akan mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Setelah itu memasang perlak.
Adek, angkat tangannya dulu ya. Setelah itu membebaskan daerah penyuntikan. Dan selanjutnya, memasang tourniquet jika sudah kencang, meminta tangan anak untuk menggenggam. Adek, angkat tangannya ya. Suster, kencangin dulu ya. Nanti kalau misalkan udah ini, adek kepal ya tangannya. Oke, adek kepal tangannya, dek. Setelah itu, kita lakukan perabaan vena mediana. Cubiti cirinya dia kenyal dan tidak berdenyut. Dan setelah itu, saya akan melakukan disinfektan pada daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara sirkular dari dalam keluar 1 kali usap, lalu buang kapas alkohol ke bengkok. Lalu, mengambil spuit dengan lakukan penusukan dengan sudut 45 derajat dan lakukan aspirasi. Jika keluar darah, kita masukkan obat secara perlahan sambil melepaskan tourniquet. Baik, bagus ya. Setelah itu dilepaskan suntiknya secara perlahan dan berikan kapas alkohol. Kemudian membuang spuit bengkok dan merapikan alat. Ade udah selesai ya. Ade pinter, nggak rewel. Terus mengambil perlah. Angkat ya tangannya. Dan mencuci tangan. Rumus perhitungan dosis berdasarkan usia ini digunakan untuk menghitung dosis anak-anak dengan rentang usia tertentu, yaitu dari 0 sampai 20 tahun. Nah, adapun rumus perhitungan dosisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rumus Young dengan rumus N per N plus 12 dikali dosis maksimum dewasa, dan N ini merupakan usia anak kurang dari 8 tahun. Kemudian yang kedua adalah rumus Dilling dengan rumus N per 20 dikali dosis maksimal dewasa, dan N merupakan usia anak di atas 8 tahun atau usia 8 sampai 20 tahun. Berikutnya adalah rumus Fred, yaitu N per 150 dikali dosis maksimal dewasa, di mana N ini merupakan usia anak atau usia bayi dalam bulan. Jadi N di sini tinggal diganti dengan usia si anak. Nah, kenapa dosis untuk anak perlu dihitung? Karena pada umumnya organ anak itu belum berfungsi secara optimal sebagaimana pada organ dewasa. Oke. Kemudian masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah hitunglah dosis paracetamol untuk bayi berusia 5 bulan. Nah, di mana DM paracetamol dewasa 1 kalinya tidak ada, dan kemudian 1 harinya 4 gram. Nah, kita bisa lihat untuk yang 1 kali ini tidak ada dan 1 harinya 4 gram. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, DM 1 kali karena tidak ada berarti tidak kita hitung. Lalu yang berikutnya adalah dosis maksimal 1 hari. Nah, karena usia anak 5 bulan, maka kita menggunakan rumus Fred. Nah, itu N per 150 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, N-nya tinggal diganti dengan usia. N-nya karena 5 bulan, maka kita tulis 5 dibagi 150 dikali 4 gram. Nah, 4 gram kita peroleh dari dosis maksimal dewasa. Nah, sehingga tinggal kita hitung 5 dibagi 150 dikali 4 gram diperoleh hasil 0,13 gram. Ini berarti untuk dosis maksimal 1 hari paracetamol untuk anak usia 5 bulan sama dengan 0,13 gram.
Kemudian contoh soal berikutnya, berapa dosis maksimal asetosal untuk anak berusia 10 tahun? Jika dosis maksimal asetosal dewasa sama dengan 1 gram untuk 1 kali dan 8 gram untuk dosis 1 hari. Langsung saja kita hitung dosis maksimal 1 kalinya 10/20. Nah, karena anak usia 10 tahun, maka kita menggunakan rumus Billing, yaitu N/20. Atau tinggal kita masukkan 10/20 dikali dosis maksimal dewasa. Oke. Nah, sama dengan 10/20 dikali 1 gram. 1 gram kita peroleh dari dosis maksimum dewasanya yang diketahui di soal. Sehingga tinggal kita hitung 10/20 dikali 1 gram sama dengan 0,5 gram. Nah, 0,5 gram ini merupakan dosis maksimal asetosal 1 kali untuk anak usia 10 tahun. Nah, berikutnya kita hitung dosis maksimal 1 harinya, masih menggunakan rumus yang sama, rumus Billing, 10/20 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, 10/20 dikali 8 gram. 8 gram kita peroleh dari dosis maksimum asetosal 1 harinya. Kemudian 10/20 dikali 8 gram dihasilkan 4 gram. Nah, 4 gram ini merupakan dosis maksimal 1 hari asetosal untuk anak berusia 10 tahun. Kemudian contoh berikutnya, hitunglah dosis maksimal amoksisilin untuk anak berusia 4 tahun jika dosis maksimal amoksisilin dewasanya untuk 1 kalinya tidak ada dan untuk 1 harinya 4,5 gram. Ya, langsung saja kita hitung dosis maksimal 1 kalinya, karena tidak ada maka tidak usah kita hitung. Lalu berikutnya adalah dosis maksimal 1 hari. Karena usia anak 4 tahun, maka kita menggunakan rumus yang yaitu N/N+12 dikali dosis maksimal dewasa, sehingga N-nya adalah usia anak 4 tahun, maka 4/4+12 dikali 4,5. 4,5 kita peroleh dari dosis maksimal dewasa 1 hari yang tertera di soal. Kemudian tinggal 4 dibagi 4 plus 12 16, berarti 4 dibagi 16 dikali 4,5, sehingga diperoleh hasil 1,125 gram. Ini merupakan dosis maksimal 1 hari. Kemudian untuk lebih memahami dari proses perhitungan dosis berdasarkan usia ini, maka kerjakanlah tugas di bawah ini, yaitu hitunglah dosis maksimal teofilin untuk anak usia berikut dengan dosis maksimal teofilin 500 mg 1 kali dan dosis maksimal teofilin 1 harinya 1 gram. Nah, adapun semua dosis maksimal ini itu kita peroleh dari Pharmacope Indonesia. Nah, ini kita peroleh dari Pharmacope Indonesia edisi ketiga. Nah, agar lebih memudahkan proses perhitungan, maka semua soal yang ada di presentasi ini langsung saya tampilkan dosis maksimalnya, sehingga memudahkan teman-teman untuk langsung menghitung, tidak repot-repot untuk melihat lagi di Pharmacope ya. Jadi kita perolehnya dari Pharmacope, kemudian saya cantumkan di soal. Nah, yang pertama adalah dosis teofilin maksimal untuk usia 10 bulan. Kemudian yang kedua untuk usia 15 tahun. Nah, berarti nanti tinggal dilihat untuk anak usia 10 bulan maka dengan menggunakan rumus apa. Lalu yang kedua untuk anak usia 15 tahun juga tinggal disesuaikan rumus yang digunakannya. Lalu dari soal ini hitunglah dosis maksimal 1 kali dan 1 hari, karena di sini sudah tertera dosis maksimal 1 kalinya sudah dicantumkan, yang dari Pharmacope tinggal dilihat di sini. Kemudian 1 harinya juga sama, sudah terlihat jelas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.